Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi tentang penyusunan laporan bisnis dari PT Unilever Indonesia Terbuka. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Andika Septiawan, saya sendiri Vice Firdaus, Rasana Mulfiah, Sekar Ayu Komala, dan Siva Ramatika. Lanjut untuk yang pertama. Yang pertama ada identitas Unilever. Unilever merupakan sebuah perusahaan multinasional yang memproduksi barang konsumen yang bermarkas di Rotterdam, Belanda. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1930, memproduksikan makanan, minuman, pembersih, dan konsumen pribadi. Beberapa merek terkenal milik Unilever adalah Rinso, Sunsilk, Dove, dan Clear. Di Indonesia, Unilever bergerak dalam bidang produk sabun, deterjen, margarin, minyak sayur dan makanan yang terbuat dari susu, es krim, makanan, dan minuman teh, dan produk-produk kosmetik. Dan untuk latar belakangnya sendiri, PT Unilever Indonesia Tobacco adalah perusahaan multinasional yang memasarkan berbagai barang konsumen di berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan akan nutrisi, kesehatan, dan perawatan pribadi sehari-hari dengan produk yang membuat para pemakainya merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati kehidupan. Di dalam menghadapi persaingan antar perusahaan, PT Unilever Indonesia Tobacco sudah menyiapkan strategi dan taktik dalam menghadapi persaingan antar perusahaan. Mengingat banyaknya pesaing yang berkiprah di dunia internasional, maka sangat diperlukan adanya strategi yang sangat jitu dari perusahaan yang mampu mengangkat namanya di benak para konsumen di berbagai negara. Kemudian ada struktur organisasi dari PT Unilever. Next. Yang pertama ada Chief Financial Office, bagian yang bertugas mengatur segala kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, keputusan investasi, dan pembiayaan perusahaan yang berpengaruh terhadap laju pertumbuhan perusahaan. Peran finansi dibagi menjadi finance business partner, bekerja sama dengan departemen untuk membantu mereka membuat keputusan keuangan yang sehat, dan inisiatif drive. Yang kedua, kontrol, menerapkan proses informasi manajemen untuk menciptakan nilai bagi bisnis. Yang ketiga, expertise service, bekerja di segala bidang, mulai dari asuransi dari resiko, audit internal, treasury, sampai ke hubungan investor dan pensiun. Terus yang kedua ada Director Home and Personal Care, bagian yang bertugas mengurus semua yang ada di dalam perusahaan yang berkaitan dengan para pegawai perusahaan. Yang ketiga ada Supply Chain, bagian yang bertugas untuk mengatasi bagian permasalahan bahan baku. Yang keempat ada Customer Development, bagian yang bertugas untuk mengatasi masalah customer dan bertugas merangkul customer sebanyak-banyaknya, baik itu manajemen kategori, mengembangkan dan menerapkan solusi, dan aktivasi brand atau kategori, atau manajemen akun yang berfokus pada omset, keuntungan, dan pangsa pasar. Peran Customer Development di Unilever akan mengarahkan Anda untuk menyediakan keunggulan pada tren, kebiasaan, dan perilaku pembelanjaan. Yang kelima ada Human Resource and Corporate Relation, kebagi menjadi business partner, bekerja sama dengan para pemimpin bisnis untuk memberikan agenda bisnis melalui strategi terintegrasi. Yang kedua ada experience team, sumber solusi, HR, dan salang kebijakan, proses, sistem, dan alat-alat di bidang kepemimpinan, pengembangan efektivitas, pembelajaran organisasi, dan reward. Yang ketiga ada HR service, menyampaikan dan terus meningkatkan proses end-to-end HR seperti recruitment, learning, reward, dan administrasi tenaga kerja.
Kemudian yang keenam ada Direktur Food, bagian yang mengatur segala kegiatan berkaitan dengan produk makanan yang dihasilkan oleh Unilever. Dan yang terakhir Direktur Ice Cream, bagian yang mengatur segala kegiatan berkaitan dengan produk es krim yang dihasilkan oleh Unilever. Selanjutnya ada laporan kinerja dari PT Unilever terbuka pada tahun 2018. Lalu ini ada hambatan PT Unilever selama menjalankan bisnis. Yang pertama, PT Unilever sendiri memiliki struktur matriks, yaitu terdapat beberapa tantangan yang mesti dihadapi perusahaan, seperti pertama ada sulitnya koordinasi kegiatan antar departemen yang mempunyai agenda dan jadwal sendiri-sendiri. Lalu yang kedua, komunikasi pada karyawan yang bisa menerima pesan yang berbeda-beda. Dan ketiga, resolusi konflik antara inisiatif dari dukungan departemen seperti sumber daya manusia, keuangan, dan lain-lain dengan departemen ini produk yang biasanya sangat berorientasi komersial. Lalu yang kedua ada rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu. Selanjutnya ada jumlah karyawan yang tambun. Lalu ada birokrasi yang panjang karena kebijakan sentralisasi yang menyebabkan Unilever Indonesia tidak bisa begitu saja memutuskan sesuatu. Lalu ada lambatnya konsolidasi intern dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada ketidakjelasan sertifikat halal untuk produk tertentu. Lalu ada mayoritas produk Unilever memiliki entry barrier yang rendah dan ada grow omset penjualan di bawah rata-rata industri. Solusi yang dilakukan oleh PT Unilever sendiri itu strategi promosi produk PT Unilever yang efektif dengan menampilkan model-model yang tipikal muda berkulit putih berambut panjang sehingga memacu konsumen, lebih spesifik perempuan untuk membeli produk tersebut agar dapat mengalami sendiri hasil yang diterima si model dalam iklan tersebut. Yang kedua ada PT Unilever gencar di misi sosial sehingga kedekatan dengan konsumen dapat terus terjaga. Hal ini terlihat dari pembelajaran iklan dan promosi yang telah mendorong pertumbuhan penjualan di tengah pasar yang kompetitif. PT Unilever Indonesia sebagai salah satu perusahaan dengan belanja iklan terbesar menurut majalah marketing. Lalu ada pemimpin pasar consumer goods di Indonesia. Yang keempat ada memiliki tim yang terdiri dari orang-orang berdedikasi, terampil, dan termotivasi di segenap jajaran. Selanjutnya adanya kenaikan pangsa pasar untuk kategori-kategori penting seperti face care, savory, dan es krim. Lalu yang terakhir ada perencanaan baik dan kerja sama erat dengan para pemasok, konsumen, dan distributor untuk menghantar produk-produk dari pabrik ke tempat-tempat penjualan. Kemudian bagaimana rencana perusahaan ke depannya? Ada beberapa cara gitu yang dilakukan perusahaan ini agar dapat tetap bersaing di tengah ketatnya pasar, terutama dari pesaing-pesaing mereka. Pesaing utama Unilever adalah Procter & Gamble dan Kraft, memiliki penjualan di kira-kira 140-150 negara yang berbeda pada tahun 2003. Dan Nestle termasuk saingan utama Unilever, memiliki penetrasi pasar di hampir setiap negara di dunia. Bukti bahwa perusahaan Unilever merupakan perusahaan global. Pesaing-pesaing lainnya PT Wings, PT KO, PT Mandom, PT Johnson. Selain itu, Unilever harus mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi tren dan kebutuhan konsumen dan kemudian memenuhi kebutuhan mereka dengan berbagai cara yang bisa diterima masyarakat, antara lain dengan strategi pemasaran. Kesimpulannya, PT Unilever Indonesia Tbk adalah perusahaan multinasional yang memasarkan berbagai barang konsumen di berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan akan nutrisi, kesehatan, dan perawatan pribadi sehari-hari. Dengan produk-produk yang membuat para pemakainya merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih
menikmati kehidupan. Walaupun PT Unilever adalah perusahaan besar, tetapi masih banyak kendala-kendalanya, misal rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu dan jumlah karyawan yang tambun. Saran solusi dari kami, PT Unilever gencar di misi sosial sehingga kedekatan dengan konsumen dapat terus terjaga. Hal ini terlihat dari pembelanjaan iklan dan promosi yang telah mendorong pertumbuhan penjualan di tengah pasar yang kompetitif dan pemimpin pasar customer good di Indonesia. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.